Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat Atlas, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Allahu Akbar. Baik, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Fil dan surah Al-Falaq ya. Atau kalau di dalam PowerPoint nanti di materi saya tulis kandungan surah Al-Falaq dan surah Al-Fil. Sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah siap semuanya, ayo kita mulai belajarnya ya anak-anaknya. Oke, coba dilihat di dalam materi. Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu berlindung dan meminta pertolongan kepadanya. Nah, dari intro yang Ustazah sampaikan tadi, anak-anak akan Ustazah ajak belajar surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq itu kira-kira jumlahnya ada berapa? Ayatnya ada berapa? Ya, ayatnya ada 5 anak-anak. Nah, coba kita lihat ya. Oke, ini dia. Nah, kita baca bareng-bareng. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ada 5 ayat dalam surah Al-Falaq anak-anak. Al-Falaq sendiri artinya adalah waktu subuh. Ya, waktu subuh. Nah, surah Al-Falaq ini memiliki kandungan atau makna bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada 4 hal. Seperti arti surah tersebut. Yang pertama, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang diciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang-orang yang apabila dengki. Berikut arti dari surah Al-Falaq anak-anak. Nama Al-Falaq sendiri diambil dari ayat pertama. Apa itu bunyinya? Ya, Ustazah bantu ya, kalian pasti tahu. Yaitu bunyinya Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbil falaq. Rabbil falaq artinya penguasa subuh. Kalau al-falaq artinya adalah waktu subuh. Yaitu diambil dari ayat pertama ya. Baik, selanjutnya surah Al-Falaq sendiri anak-anak terdiri dari 5 ayat. Kemudian merupakan surah yang ke-113. Ingat, surah yang ke-113 dan termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Ada yang tahu? Ya, betul sekali anak-anak. Disebut surah Makkiyah karena surah ini diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah, berada di kota Makkah. Jadi jika ada pertanyaan, di manakah surah Al-Falaq diturunkan? Jawabannya adalah di Makkah. Disebut surah apakah itu? Maka jawabannya adalah surah Makkiyah. Paham anak-anak? Oke, sip, baik. Itu tadi surah Al-Falaq. Nah, saya berharap kalian bisa membaca ulang surah Al-Falaq tadi bersama mama, bersama adik boleh, bersama kakak. Sambil mengingat-ingat di dalam surah Al-Falaq itu kira-kira ada apa yang harus kita cermati. Nah, kita ulang kembali di slide berikutnya. Nah, ini dia. Allah menyampaikan dalam surah Al-Falaq itu kita diminta untuk berlindung kepada 4 hal. Nah, yang pertama adalah makhluk yang Allah ciptakan, kemudian malam yang gelap gulita, tukang sihir, dan orang-orang yang dengki.
Ada yang tahu kira-kira apa itu arti dengki? Dengki itu adalah iri, orang yang tidak suka kepada kita. Nah, biasanya nih anak-anak, Ustazah kalau mau tidur itu baca surah ini. Ayo kita biasakan ya. Biasanya ada 3 surah yang kita baca, yaitu Al-Falaq, Al-Ikhlas, sama An-Nas. Nah, Al-Falaq sendiri salah satu manfaatnya adalah Allah mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada 4 hal yang disebutkan dalam surah. Ayo kita amalkan bersama ya. Kemudian selanjutnya. Nah, ini adalah surah Al-Fil. Ada yang tahu arti Al-Fil? Pasti banyak yang sudah tahu ya. Al-Fil artinya adalah gajah. Kenapa Us? Kok suratnya tentang gajah? Berarti ciri-ciri gajah, bagian-bagian gajah seperti itu Ustazah. Oh tidak ya anak-anak. Surah ini kenapa diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Surah ini menceritakan tentang seorang raja yang amat sangat kejam ya, kemudian ambisius. Wah keren banget itu menurut orang-orang pada zamannya, itu ditakuti banget. Tapi kira-kira menurut kalian keren nggak ya si raja tersebut? Enggak ya anak-anak ya, tidak keren sama sekali karena sikapnya tidak baik, sikapnya kurang bagus dan tidak boleh kita contoh ya. Jadi yang perlu kita ambil pelajaran nanti adalah hal yang lain dari surah ya. Kembali lagi, raja itu bernama Raja Abraha. Raja Abraha ini tidak suka kondisi kota Makkah, khususnya Ka'bah yang sering diziarahi orang-orang di sana. Sehingga Raja Abraha pun berusaha untuk menghancurkan kota Makkah. Nah, selanjutnya Raja Abraha membawa pasukannya. Nah, pasukan-pasukan ini menaiki gajah anak-anak. Mereka membawa pasukan gajah sampai menuju ke perbatasan kota Makkah. Disitulah Allah memberi pertolongan kepada bangsa-bangsa di kota Makkah dengan mendatangkan burung ababil yang membawa batu-batuan tanah liat dari neraka. Allah turunkan itu kepada para pasukan gajah itu, sehingga ketika burung ababil menjatuhkan batu-batu tersebut, Masya Allah, gajah-gajah itu bergeletakan, kepanasan, dan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi tubuh gajah-gajah itu berlubang-lubang seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pasukannya? Pasukannya pun tersungkur, terjatuh, dan terinjak-injak oleh gajahnya. Termasuk raja yang sombong tadi, raja yang angkuh tadi, yang ambisius tadi ya, yang tidak keren ya anak-anak ya. Nah, raja tersebut pun terjatuh dan diinjak-injak oleh pasukan gajah tersebut. Alhamdulillah Allah beri pertolongan kepada kaum yang ada di Mekah, sehingga Mekah pun aman pada masa itu. Nah, kisah itu diabadikan dalam surah Al-Fil sebagai contoh atau ibroh kepada kita semua agar kita selalu taat pada jalan yang benar dan tidak boleh menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut anak-anak. Kira-kira dalam surah Al-Fil ini jumlahnya berapa? Terus turun di mana? Kita lihat ya. Berikutnya. Nah, ini artinya dulu. Dari sini sudah kita lihat jumlahnya ada berapa? 5. Artinya seperti ini. Tidakkah engkau, Nabi Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Jadi Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad melalui wahyunya bagaimana pasukan gajah itu, Raja Abraha itu bagaimana.
bahwasanya Raja Abraha bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Usaha si Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah itu sia-sia karena bukan pada jalan Allah. Maka dari itu, selalu berjalanlah di jalan Allah agar perbuatan kita bukan perbuatan yang sia-sia ya. Baik, anak-anak. Kemudian yang ketiga. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung ababil secara berbondong. Ya Allah kirimkan pertolongan itu melalui burung ababil dengan membawa batu dari neraka. Dengan ayat yang keempat ya, artinya yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Kelima, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Itu artinya. Baik, selanjutnya di dalam Al-Fil ini terdiri atas 5 ayat anak-anak. Ayat 1 sampai ayat 5. Sedangkan kata Al-Fil diambil dari ayat yang pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil, pasukan gajah. Kalau al-fil sendiri artinya adalah gajah ya. Kemudian surah ini turun setelah surah Al-Kafirun dan sama dengan surah Al-Falaq tadi diturunkan di Makkah sehingga disebut surah apa? Surah Makkiyah. Betul anak-anak. Baik, itu dari Ustazah. Silahkan kalian belajar dan dibaca lagi bersama-sama dengan keluarga di rumah. Pada pertemuan berikutnya, nanti akan dibahas tentang materi surah tersebut lebih dalam. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.